tanya, sesuai. burung kau bawa nggak di surga? Berarti kalian Kristen ini burungnya ditinggal di bumi. Nggak Mengecil. sesuai pengomongan dengan Berarti burung kalian nanti di surga mengecil. Mengecil atau menghilang. Atau tinggal di dunia. Nggak laki-laki lagi kalian di surga nanti. Jadi waria kalian di surga nanti. dikurangi lah sedikit otak cabulnya. Otak kau yang cabul. Aku cabul pun gara-gara baca kitab kau. Gara-gara ada Yeskel 23 yang mengatakan kelamin sebesar punya keledai. Gara-gara kau baca kitab kau, aku cabul. Aku cabul gara-gara baca Bible kau. Di Bible kau ada tutorial menjamah payudara, makanya aku cabul. Di Bible kau ada kelamin sebesar punya keledai, makanya aku cabul. Coba kalau aku baca Quran, pasti aku nggak cabul gara-gara baca Bible kalau aku cabul. Iya. Tampilan berhijab. Aku berhijab ini karena aku Islam, nggak ada kecabulan. Kecabulan itu muncul karena aku baca Bible. Paham kau? Bukan Uni di surga ngapain nih? Aku di surga. Bukan Uni di surga ngapain? Memangnya kayak kalian di surga cuma nyanyi malam kudus 2 jam posan gitu. Malam kudus ganti lagu lagi kekal selamanya. Yang pakai logika lah nih. Kan aku kan bertanya. Kalau cuma nyanyi aja di surga, 2 jam aja karaokean, bosan. Dari cara ngomong itu bikin kasihan jadi. Udah kau diam dulu kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, aku lagi on fire ini, diam kau. Kau pula curhat kau sama Tuhan kau yang 3 itu. Kalau kau nggak diterima curhatnya sama Yesus, kau curhat sama Bapa. Nggak diterima sama Bapa, kau curhat sama Roh Kudus. Nggak diterima juga curhat sama Bunda Maria kau. Ya, jangan sama aku. Aku udah gembala. Nih. Aku tanya dulu. Saya kan mau menguji logika Uni. Kau pula menguji logika kau. Kau menguji logikaku, Tuhan kau aja orang. Kau menguji logikaku, Tuhan kau aja orang. Uni Tuhan Uni batu. Tuhanku batu, jangankan nyembah batu, nyembah orang. Jangankan nyembah batu, nyembah manusia bernodot aja aku ogah, apalagi nyembah batu. Nyembah batu aja ada jatuh dari surga apalagi nih? nyembah batu. Masih Batu mending jatuh batu dari hajar surga. aswad. Batu hajar aswad lebih mulia daripada Tuhan kau yang terkutuk. Batu hajar aswad nggak pernah terkutuk. Batu hajar aswad dicium hilang dosa. Tuhan kau ditombak nggak hilang dosa. Menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni. Karena dicium Lebih Nabi. batu hajar aswad daripada Yesus. Dicium Nabi. Dibandingkan batu hajar aswad, Yesus nggak ada apa-apanya. Yesus turun dari surga, dipijak, dinista, ditombak, baru menebus dosa. Batu hajar aswad dicium, terhapus dosa. Tuhan kau dicium sama siapa? Pesundal. Tuhan kau dicium sama siapa? Yudas. Batu hajar aswad dicium manusia baik-baik. Mencium itu nih. Apa poinnya Mencium itu mencium adalah batu bentuk itu? tanda penghormatan terhadap batu yang dari surga. Tuhan kau turun dari surga malah diinjak-injak. Lebih mulia batu hajar aswad Bisa daripada menghapus Yesus. dosa nih. Oh iyalah, Batu penghapus karena dosa. perbuatan baik di dalam Islam bisa menghapus dosa. Di agama kau bunuh Tuhan baru bisa menghapus dosa. Aneh nih agama. Apa? Kita gunakan dulu logika nih. Iya, dalam logika kita, batu hajar aswad lebih mulia daripada Yesus. Batu hajar aswad itu turun dari surga, dicium bisa menghapuskan Uni dosa. mengimani Tuhan kau bahwasanya turun batu dari itu surga, turun dari ditombak baru menghapus dosa. Dengar dulu logikaku ya. Batu hajar aswad, teng-tereng, dari surga, dicium, menghapus dosa. Tuhan kau udah capek-capek Punya di India. diam dulu kau ya. Tuhan kau turun dari surga, capek-capek jadi diam dulu kau, diam dulu. Tuhan kau capek-capek turun dari surga jadi manusia, ternyata gelarnya batu Udah ngelantur penjuru, lu. ternyata ditombak mati, enggak juga menghapus dosa semuanya, karena ketika Tuhan kau mati nggak bisa menghapus dosa menghujat Roh Kudus. Mending mencium batu daripada menyembah Tuhan kau. Jadi Tuhanmu itu nggak ada fungsinya sebenarnya, lebih berfungsi. Kalau laki-laki bayi meninggal ngapain kesibukannya nih? Betul cerita. Kesibukannya menyembah kepada Allah lah. Memangnya kalian Kristen kesibukannya diewek sama Tuhan kalian? Bidadari juga. Di surganya Islam tentulah ada bidadari. Memangnya di surgamu adanya pesundal? Jangan bantai dia. Jadi pintu surga terbuka hari Senin nih. Bantai itu. Pintu surga terbuka bukan berarti kau bisa masuk ke dalam. Kenapa kau oten? Kau bukan masuk surga. Kau sana masuk ke dalam septic tank sana. Karena kau masuk neraka. Tapi menurut kau tuh surga. Karena surganya orang Kristen adalah neraka bagi kami. Di surga kau cuma nyanyi-nyanyi 2 jam, capek, bosan. Malam kudus, ganti lagi lagunya. Mana Kekal dalilnya selama-lamanya. nih? Mana dalilnya? Bayang nggak kau? Kesibukan kami nyanyi-nyanyi. Kesibukan Kristen di surga adalah melihat Tuhannya lagi duduk. Malam kudus, melototin Tuhan.
sunyi sepi. Ngapain? Bosan. Kutanya dulu sama kau. Kau di surga bawa alat vitalmu enggak? Kutanya dulu si kalian lampir Kristen. ini Kutanya si sama kau lampir Kristen. lintas Kristen iman, kutanya. tapi isinya bebong kayak kau lampir. Turun kau. Kau punya Tuhan enggak dalam diri kau? Sini kudahi kau dulu. Ya, suruh Tuhan kau minggir dulu. Ya. Kalian yang punya Tuhan dalam diri kalian, suruh Tuhan kalian minggir. Karena kalau kudahi kudus kalian nanti kena. Maju kalian semua kan. Aku menghadapi 10 penghujat. Habis kalian. 10 penghujat ku hadapi 2 jam sama aku selesai. Kenapa Ripa pakai seragam ninja kau? Mana pedangmu? Seragam ninja, nenek kau wasit. Ini namanya mukena, nggak tahu kau? Nah, ya Tuhan kau bawa ya. 1, 2, 3. Iya, Tuhanmu kena kan? Semua kalian maju penghujat ya. Ku bikin keludahi kalian. Apa kau lagi pemakan babi? Kau Apa bilang ujak-ujak pemakan daging babi, padahal kau pakainya ciptaannya. Apa? Kau kan budak. Emang iya. Kau kerja buat kami. Kami beli barang itu. Kau kan budak. Kau kan kerja. Apa kau mega? Hah? Apa kau mega? Roomnya si lampir ini membahas lintas iman, tapi mulutnya kayak bebong. Karena aku kayak Yesusan. Yesus yang ngajarin kayak gini. Kata Yesus, dasar ulang ludah. Orang munafik. Ya apa? Tuhan kau ngata-ngatain orang. Bahkan Tuhan kau ngatain orang anjing. Aku ngikutin Yesus. Aku sekarang lagi ke Yesusan. Tau kau? Ku tanya dulu Kak Ripa dulu. Mana Ini yang ditangkap di BNPT itu ajaran siapa? Kristen. Semua para biawak di dunia ini ngikutin Kristen. Tau kau? Semua penjahat dalam semesta ini ngikutin Yesus, ngata-ngatain orang anjing, Bicara biawak, kebenaran ular, lagi. Kepala si lampir ini tertutup di bawah terbuka. Satu-satunya Tuhan yang suka menghujat adalah Tuhan kalian, menghujat manusia, ngata-ngatain perempuan itu anjing. Tuhan tahu itu. Bisa nggak Uni membantah bahwasanya ajaran yang dijalankan teroris itu bukan ajaran kalian? Bukanlah. Coba kau tunjukkan di mana ada perintah ngebom gereja. Tapi kalau perintah membunuh perempuan ada 400 tahun agama Kristen membunuh perempuan yang hidup penyihir. Ada dalilnya dalam kitab kau. Uni bukan orang benar. Mana dalilnya? Kau tunjukkan dalilnya ngebom gereja. Justru nabiku mengirimkan surat bantuan untuk melindungi Serius gereja dulu tanpa nih, aku Katrina. bertanya lo nih, aku menguji. Dulu aku ngajarin pertama, diam kau pulang nguji aku, Tuhan kau aja orang menguji aku yang adalah Ini Tuhan kan ya ada yang Tuhan, nonton, enak aja banyak kau nonton. buat orang, diam kau, nggak berhak kau nguji aku Makanya. yang menjawab pertanyaan kau, diam kau. Awas geserkan Tuhanmu dulu, kalau kau masih bicara, aku ludahi kau nanti, kena Tuhanmu nanti ya, geser Tuhanmu dulu, ya, dengar. Kuno dari Bukan yang kalau Nabi dia dijalankan yang ditangkap BNPT itu Bukan ajaran mulut siapa? kau. ya. Cuy. 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 Kau ludahi. Cuy. Kau kepental, bukan aku yang pental, kau kena ludah dahakku. Puas sekali aku melawan oten-oten penghujat malam ini. Kalian aku bilang, jangan aku kalian lawan. Kalau menghujat agamaku, ku telanjangi agamamu. Ku ludahin nenek moyang kalian. Tanya dulu kau. Apalagi kau padoha. Mana lebih berharga nyawa daripada daging babi? Menurut kau lebih berharga daging babi? Iya kau Makanya daging tanya. babi. Hah? Kalau menurut aku lebih berharga adalah manusia. Menurut kau lebih berharga daging babi? Coba aja kalau nggak percaya. Seandainya ada daging babi, terus kau disuruh membunuh, pasti kau pilih Iya. daging babi. Lalu kau bunuh Menurut- orang untuk mendapatkan daging babi. Kaulah itu. Menurut kau, aku tanya, apa jawab? Nyawa atau Udahlah Padoha, daging kau babi? diam aja lah Padoha. Udah nggak tega aku mendengarkan suara kau Padoha. Ya, udah diam kau pemakan babi. Diam kau. Tengok aja kawan-kawan kau menghujat. Naik lagi penghujat. Naik penghujat semua. Udah kau diam aja. Ya, mana lagi penghujat itu? Sini penghujat. Pak, Diam. aku kan Aku lagi semak. Padoha, aku jarang-jarang ini ya. Apalagi kau? dulu menanya Apalagi sendiramunya kau aku, Ripa. pemakan tikus. Apa kau pemakan tikus? Hah? Apa kau? Ada Tuhan dalam dirimu nggak? Suruh geser dulu, nanti keludahi kena dia. Nggak enak aku segan aku sama kalian. Cuy. Apa kau? Mudah tuh kayak gini, ku ajarkan kau cara meludahi aku.
Hah, kena kau kan? Kau yang udah kena mukamu sendiri kan jatuh kau kan? Gitu. Kalian ini mau menghujat apa kau? Ripa, jangan Apa? gitulah kau. Kau kan udah kau pakai seragam masih Apa masih seragam? bertempu juga kau. Jangan Udah lah, bertempu. kau udah mabuk kayak gitu, udah diam kau. Udah minum tua, diam kau. Pergi kau sana ke tempat si Rasmi. Ah, apalagi kalau kena PL, ha? Pemakan bebong, apa? Aku mau belajar lu nih. Kalau cocok nanti kan apa salahnya aku mualaf. Nggak usah kau jadi Islam, nggak bisa orang kayak kau jadi Islam. Rusak Islam dari dalam kalau kayak orang kayak kau jadi Islam, serius. Udah kau jadi Kristen aja. Kau cocok jadi bahan bakar api neraka sudah. Apa pertanyaanmu? Nggak usah kau jadi Islam, orang kayak kau malu-maluin kalau jadi Islam. Nggak ada bangga-bangganya kami. Cocok betul kau jadi Kristen. Pertanyaan kau aja cocok kali jadi Kristen. Apa pertanyaanmu? Aku kan mau belajar. Apa? Kalau orang kan pengen pintar. Mana ada orang Kristen pingin pintar? Kalau pingin pintar ngapain kalian nyembah orang? Aneh kau. Apa pertanyaanmu? Belajar, aku bertanya. Apa ada rupanya Ya pertanyaan yang apa salah? pertanyaan kau? Sini ku jawab. Kau tanya sudah. Mengganjal di pikiranku lu nih. Banyak yang mengganjal di pikiran kau. Tuhan jadi orang nggak mengganjal kau. Tuhan keluar dari lubang Loh kan kudus gini nggak lah. mengganjal Uni, menurut kau. berarti Uni Tuhan nggak mati bisa bangkit nggak ibarat mengganjal pedagang. menurut Tunggu kau. dulu nih, tunggu. Aneh kau. Uni, Kau bilang biasanya ada orang yang Padang itu mengganjal. pintar berdagang loh. Diam kau, nggak ada urusannya dengan berdagang. Tuhan kau yang berdagang. Enggak, Ibaratnya Tuhan kau nggak gini, berdagang. dengar dulu, dengar dulu nih. Udah lah, ngapain Berarti- kau pas berdagang? Nggak ada kau berdagang-bedagangnya. Tuhan berarti kau Uni, kerja. berarti Uni nggak ada trade market Uni itu nggak bisa. Apa treat market? Emang aku jualan? Aku lagi dakwah, aku lagi Ya, apa salahnya rupanya? budak. Apa? Yuk, Jualan apa? Aku jualan Tuhan. Tuhan butuh Uni COD harus di bisa Shopee. loh, istilahnya dengan Ngapain cara aku Uni jual berdakwah Tuhan? itu Kalian bisa bisa cekot itu di Shopee. gantian kita ngomong nih, memualafkan Nah, aku orang. ganti ngomong gitu sama kan. kau. Kok aku pula kau suruh ganti ngomong? Kau aja gantian ngomong sama aku. Jangan marah-marah lah nih, nanti jadi jelek. Aku nggak pernah jelek walaupun marah. Apa kau? Aku tetap manis walaupun Nggak. marah. Apa kau? Ya maksudnya kan, nah biasanya Udah, buka kamera. Uni nggak kayak gini kok jadi marah-marah Udah, kan. Aku mau buka belajar. kameramu dulu. Buka kameramu dulu. Buka kameramu dulu. Aku mau belajar. Buka kameramu dulu. Nanti gini, aku bukan nggak berani buka kamera nih. Nanti kan Kau ini ya kayak gini dengar, aja. Pak. Apa salahnya? Aku kan sebetulnya pun bertanya enggak. Ini Apa lah yang salah lucunya aku. pertanyaan? Dengar dulu kau gantian kalau Ya, ngomong. Kok kayak oke. mama kurang belanja kau. Dengar. Kau Kristen. Di dalam dirimu ada Tuhan. Tuhanmu sudah 3. Takut buka kamera diskusi sama mama-mama yang hanya hamba Allah. Aneh kau. Berarti kau nggak percaya Tuhan kau itu punya kekuatan melindungi kau. Kalau kau percaya kepada Tuhan kau itu berkuasa, buka kameramu, tunjukkan mukamu, pikul salib. Inilah kalian oten. Ngaku anak Tuhan, punya roh Tuhan dalam dirinya. Disuruh diskusi nggak berani buka kamera. Aku ini hamba Tuhan, nggak Tak punya roh boleh Tuhan. mencobai Tuhan Allah lo nih. Loh, Tuhan kau jadi cobai iblis? Namanya dia juga kan manusia. Ya udah, kau bilang nggak boleh mencobai Allah. Tuhan kau jadi cobai iblis. Apa? Ayo cepat-cepat apa? Boleh. Ada, kau tanya aja sudah. Pertanyaanmu. 1, 2. Aku kan Tiga. bertanya walaupun ada pertanyaan juga. Apa pertanyaanmu? Cepat. Gini karena di sekolah pun guruku dulu Jangan sering. kau cita-cita sekolah, percuma kau sekolah. Tuhanmu manusia. Ngapain kau sekolah? Tuhanmu aja beranus sekolah. Ya, memang dia manusia nih kan. Berarti kau gini, nyembah kami manusia? kan aku sendiri lah. Berarti kau nyembah manusia? Dengar dulu. Berarti kau nyembah manusia? Ya dengar dulu biar ku Berarti jelaskan kau nyembah dulu. manusia? Cepat. Gak ada ku sembah dia nih. Gak ada ku sembah dia. Kau apai dia? Kau apai dia? Dia kan gini, jalan kebenaran dan Apa ini? hidup. Berarti dia jalan, nyembah Seorang jalan pun kau. bisa bertemu. Ibaratnya dia aplikasi loh nih. Aplikasi. Tuhan kau aplikasi. Oh, Yesus aplikasi. Aku mengimani dia itu sebagai aplikasi untuk menuju. Ya ini apa salahnya? Itu kan pribadiku nih. Tunggu, aku rekam Apa dulu. salahnya rupanya nih? Bentar, aku rekam dulu. Bentar dulu, aku rekam dulu ya. Bentar dulu, rekam dulu, bentar. Aku rekam dulu, bentar.
Baiklah saudara-saudara, malam ini kita akan mendengarkan sebuah doktrin yang cukup berbeda. Kemarin kita dengarkan ada sebuah, bentar dulu, aku buka mic dulu, oke. Oke, selamat malam saudara pemirsa-pemirsi yang ada di mana-mana. Bersama saya Bunda Gembala dan Gembili. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saudara kita Kristen dan Kristini, ya. Kemarin kita bertemu dengan pastor yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah kostum. Sekarang ternyata Yesus adalah aplikasi. Saudara, coba kau jelaskan saudara, apakah Yesus adalah aplikasi? Itu kan pribadiku nih, Ya, pribadi. betulkah dia aplikasi? Masuk di akal nggak yang ku bilang itunya? Apakah Ibaratnya Yesus gini, aplikasi? Tolong Yesus ulangi itu kembali saudaraku. Tolong. jalan keimananku untuk menuju Allah. Jadi dia adalah aplikasi. Saudara-saudari, ini dia adalah saudara kita Kristen dan Kristini. Mereka percaya bahwa maksudnya adalah aplikasi. saya tidak pernah menyembah dia. Berarti kau anggap dia aplikasi? Berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang Iya, pun berarti dia kau anggap aplikasi. yang Tadi bisa kau bilang bertemu dia mirip Bapa kecuali aplikasi. melalui aku. Kenapa kau berhenti mengatakan dia aplikasi? Karena aku rekam. Udah, Betul aplikasi dia. bukan. Tadi Kan kau bilang aku dia kau mengimani anggap dia sebagai aplikasi. Oh, jadi kau anggap dia sebagai aplikasi? Ya. Ya, begitu. Kalau salah ya itu kan urusanku dengan Allah Bapa. Teman-teman, saudara-saudari, pemirsa dan pemirsi, kemarin kita mendengarkan Tuhan kostum. Sekarang Tuhan aplikasi. Tepuk tangan buat Tuhannya orang Kristen. Ya kan bagi saya, bagi pendapat saya. Tuhan aplikasi. Alasannya karena Yesus kan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ripa, Ya, aku mengimani dia sebagai jalan. oh Ripa. Pak, besok Apa kau aku pemakan babi? mau Tadi kau disunat. makan apa kok? Mau Tadi aku ludamu disunat, ke mulut tapi kok kau bau mensunat setuteng aku ya? Aku makan nasi. Kau tau nggak Mega Kuah? Kau udah 3 kali kena ludahku kan, nanti kurap kau hilang itu. Mau Tadi ya ludamu kau kok bau setuteng dulu. Biasanya Harus. rata-rata Osen suka kena ludahku deh, ya. Kalau kena ludah aku Oh, nih, 3 kali bisa semua nggak selama minta nomor sebulan, WA nih? nanti kurap. Ngapain kau minta nomor WA aku? Minta ludahku kau. Mau kau beli ludahku? Sekantong mau kau? 3 juta. jangan itu untukku Lihat itu si lampir Ripa Ripa. ini Besok kecanduan aku loh. Birahi kalian Ludah. semua, aku pakai mukena aja birahi kalian, apalagi kalau rambutku nampak ini. Udah ngocok kalian mungkin ya. Ada deh kalian. besok Uni Di mana Ripa kampung nih? sunat aku itu besok. Apa kalian ini? Kau Raja Padoa, kau berkulub. Aku pun kalau nikah nggak mungkin sama Oten. Kalau seandainya dunia ini udah hancur Padoa, ada kau hidup sebagai Oten, ada Kera. Aku lebih baik nikah sama Kera. Mendingan Kera bisa disunat. Kau nggak mau disunat. Kristen. Ini padahal aku udah mau kok disunat Kau besok. Kristen. Iya, kau pemakan babi. Walaupun kau udah disunat, aku belum tentu mau karena kau makan B2, busuk, amis. Padahal si lampir ini cantik loh kalau nggak umat. di Uni, Aku Kak bukan cantik, Uni aku manis. sunat aku. Baru bukan mau cantik, Cantik aku manis, manis. tapi kata si Bebong. Kasih bebong, kau pemakan bebong. Udah nanya aja kalian apa pertanyaan kalian? Siapa lagi yang mau nanya? Hah? Maju kalian semua. Jangan lagi itu nih. Tempi nak di hati, tak kurang nak di luar. Tempi. Dan cucuk ke peluang ambil ko kecil angguang bengak ko tuanang seorang. Tuanang mau lubang iku Baca ronyo Ripa. Caranya, Jangan lagi itu. Daratnya kalau nggak ada Tanya lagi. dulu. Waang, kenapa Ini cuma Ang serius lah ko. Yesus tuh Tuhan nang atau indah? Jawe. Ripa baca ronyo kok. Tuhan. Berarti siapa Tuhan nang berarti? Lah. Pencipta alam Ya semesta. Allah koko Allah aku Allah makan Allah tak ciri Allah aku. Hah? Baca ini. Oi, Allah dalam bahasa Ibrani artinya tumpah serapah. Allah dalam KBBI artinya tewas Tuhan kalian. Yahweh. Oh, itu nama Jangan dari malu-maluin Dewa muslim Jupiter. kau Ripa. Kalau maluin Muslim, Allah dalam KBBI artinya adalah tewas. Allah itu adalah transliterasi Kasihan nama muslim Tuhan yang dalam baik bahasa loh Ripa. aku ini Penampilanmu manis itu loh yang udah baik. cakep,
tapi bahasamu mulutmu kok kotor gitu. Nih, nama Aladin tuh Yahoo Aku ini. habis baca Bible. Aku habis baca Tarik Bible dulu makanya aku, bahasa Kak begini. Ripa, Kak Ripa. Di atas Tarik saja kau dulu mau aku ya. Jangan kau pergi, sini aja kau. Tunggu 2% lagi bateraiku, nantilah ucok dulu. Aku mulai suka sama kau ini. Tapi kau suka sama aku suka Mungkin sama kau. ada pelekmu. Bola. Di Minang tuh Justru lembu ini. itu Wah, di aku Bukit tahu, banyak aku. pelekku. Minang. Tapi Apa kau bahasanya minang? kok bahasa kotor sih, Ripa. Aku habis baca Bible, Mega. Ripa. Apa kau? Aku kalau ku tengok kau marah, mulai aku jinak sama kau ini. Mulai kau jinak. Waduh. Mulai kau jinak. Buka mulutmu. Buka mulut. Ya turun Jangan kelas. jangan mau, ludahnya bawa seteng lo. Gak usah mau. Kau aja suka ludahku. Berapa kali kau kena ludah hariku? Berapa kali kau kena ludah hari ini? 3 kali kan? Hilang suratmu nanti. Tenang aja kau ya. 100 kali ada. Dengar kau Tapi Mega percis ya. kayak bebong. 3 kali kau sehari kena ludah aku, 10 kali. Suka main ludah nih. Iya, si Ripa suka meludah. Kau kan suka sama ludahku. Suka kan kalian? Buktinya kalian naik terus. Iya, aku Tak keluar. suka jujur. Kan aku Cuman bilang. tadi Suka memang kau. iya. Tapi kalau kamu nggak kayak udah. bebong, aku nggak suka. Suka Harus main kayak ludah nih bebong nanti juga. ingat mantan. Udahlah kalian tanya aja apa yang mau kalian tanya, ha? Tanya kalian. Harusnya gini loh, Ripa. Kamu itu kan sudah nampak suci, sudah nampak kayak Aku bukan nampak beriman. suci, memang suci Mulutnya aku. itu- Aku habis wudu. Ya maksudnya gini loh. Jangan kamu suka jaga main ludah loh. nanti teringat Kita tuh kan mantan. bersaudara semua loh, Ripa. Kita Mantan satu mantan. Kau mana Indonesia. ada mantanmu yang kayak aku? Mana ada mantanmu yang kayak aku? Hidung kotak, buka peta. Mana ada? Aku ini manis. Jangan karena kita beda agama, lantas Apa? kita saling membenci. Jangan begitulah. Ya apa yang benci kau kenal Kacamata aja nih. enggak? Ngapain aku benci sama kau? Kenal aja enggak? Ada aja kau. Masa aku benci sama orang yang aku kenal? Terus tadi kamu kenapa main ludah-ludah gitu? Kan saya nggak benci sama kamu, tapi kamu main Karena ludah-ludah kau yang gitu. pengen ludahi kan? Kan kau pengen ludah aku tadi. Nah gitu, harusnya nggak boleh. Harusnya kamu, jangan begitu, Ya boleh gitu lah. gitu loh, nggak Boleh boleh. aja. Karena ludahku ini telah terbukti. Si Erik aja aku ludahi 3 kali sehari. Berubah dia kurapnya hilang. Kalian kan punya panu. Masa tamumu masuk ke rumahmu kau ludahi? Aneh. Mana ada kau tamuku? Kau adalah kurir. Gak boleh kau masuk. Kau cuma di pagar aja. Ini kan rumur nih, Pak. Ini bukan roomku. Ini aku tamu di sini. Aku narasumber. Aku di sini berkuasa juga. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, kalau jadi narasumber itu berikan pengertian yang bisa dipahami tamu-tamumu Ya gitu loh. apa yang kalian oten dari tadi pertanyaannya nggak jelas, apa yang mau kau tanya? Sini ku ajarkan kau. Kalau aku lagi model Bunda Gembala, baru kau apa? Sini aku berubah dulu ya. Jadi model Bunda Gembala aku. Apa Anda? Jika Bunda? aku memang Tanya. gini loh, Repa, jika saya memang tersesat, buatlah aku tidak tersesat gitu loh, Repa, supaya Iya, aku anak mengerti Bunda. apa tujuanmu. Tuh, Iya, nah apa? setuju Kalian- kalau itu setuju tuh. Udah, ini udah anak-anak Bunda. Ya, ini anak-anak Bunda, anak Jadilah domba. guru yang teladan nih. Kalian kan berdua ini kan kalian anak domba, ya kan? Aku Bunda Gembala. Sekarang ku tanya sama kalian, mau tanya apa? Enggak, anak gini, domba? Repa. Kalau apa Dari anak domba? tadi, Kalau apa anak domba? Aku ibu Tadi gembala. kamu bukan induk domba tadi, kamu induk singa tadi. Makanya Aku takut. bukan induk domba, aku Bunda Gembala. Aku mengembala kalian supaya kalian dari domba menjadi manusia. Coba, apa yang kalian mau tanya? Buatlah bagaimana kami caranya supaya kami tidak tersesat gitu loh. Caranya Jangan marah-marah, satu, jadi kami berakal, ketakutan. berpikir. Oke, bagus. Bagaimana cara supaya kita tidak tersesat? Pertama, Nah, kau kan gitu. common sense. Kan kamu punya naluri, punya akal, dipakai akal itu. Punya empati di dalam jantungmu, pakai itu. Ya, pikirkan baik-baik. Apa iya Tuhan beranus? Pikirkanlah baik-baik. Apa iya Tuhan itu harus mati dulu menebus dosa? Pakai ini. Nggak mungkin, nggak muksin alatas. Kalau gini kan santun, dari tadi kan mulutmu cerobong aja. Jadi kalau ini kan Aku habis enak. baca Bible. Aku habis baca Bible Nggak itu. boleh loh. Kalaupun Ya, karena- seandainya kalau pun aku kamu membaca dongeng yang tidak bagus, itu nggak boleh kamu marah-marah segala macam, menghina, Bilang nggak aku marah. boleh.
Aku tadi nggak marah. Memang aku begitu. Karakterku, sifatku memang begitu. Kamu lupa bekas ludahmu ini banyak. Itu kan kalian yang minta. Kalian kan minta, tolong Uni, aku candu dengan ludahnya. Aku kasih kan sebagai obat buat kalian. Cobalah Mega, kau kalau memang betul-betul ingin jujur, coba ya, aku itu selalu mengatakan gini, kehadiranku di ruang publik itu mengajak saudara Kristen itu, satu jujur, dua merenung, ketiga berpikir. Coba kau berpikir, betul nggak Tuhan mati? Tuhan itu nggak bisa Jadi mati. begini Ripa, kamu itu kan sudah ahli, kami ini kan tidak ahli, kami tidak mengetahui walaupun kami seorang Kristen lah, ya kita Tidak berbeda kotanya. agama. Nah, justru itu gini loh, seharusnya kami itu kan bisa mengerti, oh ternyata si Ripa ini bisa membuat kita Ya menjadi kau adem. tanya sama aku, Gitu, Mega. jangan menjadi Tanya. emosi. Siapa bilang emosi? Memang aku begitu. Kau tanya sama aku. Apa yang mau kau tanya, Mega? Oh, Mega. Kalau mau curhat yang sama aku, sama Tuhanmu sana. Nah, kan? Nah itu dia. Uni, di ajaran kalian boleh nggak menikahi saudara kandung? Nggak boleh lah. Itu namanya Pernah, incest. Tapi pernah ada kejadian kan? Yang ada itu di kitabmu. Dengar dulu nih. dikawinnya sama Enggak anaknya. gini. Nggak Aku ada. pernah diskusi sama kawan, dia memang mendalami agama. Tapi pernah kejadian di ajaran kalian menikahi saudara kandung kan? Mana kalau kau bilang di ajaranku mana datanya? Biar aku tanya gini, si Koin, si Kobil, itu anak Nabi Adam kan? Laki-laki dua-dua. Istrinya dari mana zaman coba? dulu, iya. Istrinya dari mana? Terus kau pikir dia mau, memangnya di kitab kau si Hawa nikah sama siapa punya Jangan anak? langsung dulu, jangan dulu kita diskusi. Aku pun dengar dulu Nah, nih. ya. Aku pun di agama kami pun itu. dengar ya, dengar. Kalau kita bicara konteks Nabi Adam, Islam lebih jelas menjelaskan. Nabi Adam dan Hawa itu punya anak kembar. Pertama anak kembar, ya laki-laki dan perempuan. Setelah itu lahir lagi anak kembar, laki-laki dan perempuan. Maka mereka itu nikah silang. Di agama kau, aku yang bingung. Itu Hawa punya anak. Itu nikah sama siapa anak-anaknya? Mamanya dikawinin. Udah salah, Hah? kalau mana dalilnya? Di dalam Mana kitab dalilnya? kalian. Coba keluarkan dalilnya. Tidak ada di dalam Si kitab Koin, si kalian Kobil. itu. Tidak ada dalam kitab kalian itu si Habel. Nggak usah dulu lari nih. Iya, di kitab kau Habil dan Qabil itu menikahi siapa sampai punya anak? Baik, teman-teman diam Ajarin semua. dulu, aku keluarkan dalilnya. Diam Kau dulu, teman-teman. Kau yang diam. Teman-teman siapa temanmu? Teman-teman siapa kawanmu di sini? Dalilnya nih. Saya mau berdebat dengan Kau pula mau berdebat sama aku. Dan si Kobil siapa yang dibunuh coba? Yang berani. Apa Jangan sih kau? kumat Uni, nanti Yuni Riba takut kesurupan lagi ini sama nanti saya beboknya. teman-teman. Jangan kumat. Kau diam dulu. Bukan takut sama kau jijik. Ya, Ilmu tapi ke situ ya nih. takut deh nih teman-teman. Tapi dengar dulu, dengar belajar Siapa ya. kawan? Oke, Teman, Yuni, teman, selamat siapa malam. temanmu? Selamat Siapa yang malam bilang Yuni. sini malam? Sini siang. Aku di Eropa. Eropa, selamat siang. Pagi aku di Oke. sini. Oh, pagi lagi. Oke, Ya, pagi. apakah sehat? Apakah sehat Yuni? aku. Kau Sehat cerdas aku. loh. Aku puji Nggak usah kau. puji-puji aku. Nggak perlu kau puji-puji aku. Kau cantik loh. Nggak usah. Aku manis. Cantik. Manis Tapi aku. teman-teman, tapi memang jangan kita jahat Yuni, sama si berarti Yuni. belum Tapi tinggi cerdas ilmu sih Yuni. teman-teman. Diam dulu. Diam kalian. Ah, kau udah meleset, kau mau nggak? Tertib kau. Nggak bisa Tertib. kau berdiskusi sama. Habis Dengar kali, dulu. habis Saya kali. mau Tertib diskusi kalian. sama si Antri Yuni. kalian. Sini keludahi kalian nanti satu-satu. Hah? Mana Udah, ada kembar si Koin dan si Kobil? Kabar. Kau bengaknya kau. Dalilnya. Kebengaknya kau. Ya. Kutanya dulu si Qabil si Habil dalam agama kau nikahi siapa sampai punya anak? Mamanya. Hawa dikawininya. Ada-adanya kau. Siapa lagi maju? Maju Coba semua. kau tanya deh Yuni. Coba kau tanya deh dulu tentang Dalilnya, Habib mana dia. kau? Coba Siapa tanya dia bilang sama aku ini Yuni? kena nih. Diam kalian Coba kau satu. tanya sama dia. Siapa bilang aku Yuni? Yuyun aku. Uni. Yuni kau. Oke, Yuni. Coba kau tanya sama Yuni si itu pacar kena si papa ini. jahat. Yuni. Nak aja kau bilang aku Yuni. Bukan Apa kau Uni? tanya sama dia. Kan aku lagi ngomong, dia ngomong. Oke, silakan kau tanya sama dia imannya bagaimana begitu kan? Kau Tanya apa iman lu? dia tuh seperti apa. Kami diam-diam saja gini. Apa ngerti aku? Ngomong apa kau? Baik, saya tanya begini ya.
Baik. Nggak Sudah. baik aku. Jangan kau Oke, katakan aku baik, karena yang baik itu hanya Nabi Muhammad SAW. Oke, yang baik hanya Nabi Kalah Muhammad kau nih, belum tinggi ilmumu nih. Gigi kau yang nggak tinggi. Kau Apa nih diam kalah kau? sama aku. Ih, udah diam. Apalagi? Tenang ya teman-temannya, tenang. Kalian aja nggak tenang tiga-tiganya. Emang aku lagi model cabut bulu kalian ini. Iya, begitu. Oke, jadi begini. Kita Ada gambar si hari kau ini. dan si kau Bil. Diam dulu lah saudaraku. Oten sama Oten aja nggak bisa antri loh, guys. Kena. Bukan bu, mana dalilnya bahwasanya si Kobil Diam kau, gambar kobel sekabel, perempuan? kobel, diam kau, kobel apa kau? Ngomong aja nggak jelas. Oke. Diam, Kan nggak sopan, uning nggak Kena. sopan lu. diam Anda kau. belajar dulu bertanya Benar. macam mana ya. Diam kau dulu Memang kenapa? kau Kristen. Huludah kau nanti ya, huludah kau nanti loh, huludah Saya ini kau. Kristen. Kau tengok saya bertanya dengan si Yuni Kau Rida. kan? Ya udah, Kau kau kalian naik, belajar. diam. Gitu. Yang lain diam. Ah, apa? Kamu ngomong apa? Oke, Buka baik. kameramu. Buka kameramu, banyak kali baik, buka kamera. Oke, baik, saya buka. Baik, inilah gelap nih macam mana ya? Banyak gelap kali lo baiknya dari tadi lo, nggak usah banyak baik kali. Baik, nggak baik juga. Baik. Kita macam seperti gunungnya. Oke, di sini Buka gunung. kameramu. Buka Ya, kameramu buka aku bilang. ini. Bagus. Apa baik? Ah, ini. Kurang baik aku tengok, duduk. Ganteng dia Jangan nih, pakai, gantengnya nih. ngapain kau pakai filter Bisa cewek? Oke, kalau saya mau Udah, cowok mau pakai Gelap, filter. gelap. Gelap-gelapan, biasaan kan. sebentar. Nah, duduk bagus. Kamu tanya sama Duduk Anda. bagus. Duduk Sama- bagus. Ganteng. Diam kau homo, kau suka sama dia. Diam kau, kenapa L? Santai aja kau Ripa, santai aja nanti kau. Diam Aku kau jadi Mega. suka Diam kau Mega. Nah, apa? Siapa namamu? Kenalkan namamu dulu. Namamu siapa? Namamu apa pula? Oke, Grogi kau kan? Boy. Grogi kau kan? Siapa namamu? Ini mantan Kalian nih serasi. Diam kau. Sebentar. Udah kau nanti ya. Nama siapa, Bro? Nama Anda, Bro, siapa, Bro? Adalah Gurunda. Pertama-tama Gurunda gelar Gurunda. Gurindang namamu. Oh, deh, gue, Gurundang. Ya, Gurundang. Oke. Gurunda, kau mukamu nggak layak jadi Gurundang. Gurundiang. Apa? Oke, baik. Bertanya aja pun kalian ribut, memang longor kalian tuh di bawah tuh, kata bangsa itu. Apa? Diam. Mirip Ariel Noah dia nih. Diam kau, keludahi kau ya. Apa? Oke, Yuni, saya tanya sama Anda. Apa? Allah itu satu atau dua atau tiga? Aku nggak kenal kata Allah, yang kenal adalah Allah. Dia tunggal, satu-satunya. Nggak kenal aku Allah. Allah apaan? Allah makan. Oke, Allah itu Kok telingamu, satu, dua, atau telinga aku kepake nggak? Aku nggak kenal kata Allah. Yang ku kenal adalah Allah, yang adalah ilahnya umat Islam, yaitu tunggal. Nggak ada 1, 2, 3. Kau pikir apaan? Sembako 1, 2, 3. Mau lomba lari kau dihitung 1, 2, 3. Cheese. tiga? Ada aja kau. Ini. Lu bicara ini. Ganteng apa kayak gitu, berminyak kayak gitu ganteng. Pakai skincare apa kau? Kok aneh gitu mukamu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting dibawa tap layar. Gitu loh. Ya udah, apa lagi Baik. pertanyaanmu? Ya. Apa pertanyaanmu? Allah itu adalah satu dan tidak ada yang dua atau tiga ya. kelihatan si Ripa udah mulai nyaman ini nampaknya ini. Nyaman apa? Kau takut aku tengok mukanya? Kau tengok itu mukanya itu. Filternya aja nggak nempel di mukanya. Kau tengok itu. Filternya aja nggak nempel di mukanya. Kau tau nggak? Mirip si Rasmi ku tengok. Kayak si Rasmi ku tengok. Udahlah, nggak usah kepikiran filtermu itu. Takut aku kau buka kamera. Mimpi buruk aku untuk kau kayak mayat kau. Jangan tinggalkan aku loh. Biar aku Tapi sengaja, kau- biar begini. Kau hapus dulu filter itu kayak mayat kau, Dek. Nakutin kau. Filter aja nggak cocok di mukamu. Gimana? Ini bagaimana ini Iya, di situ. iya, gini, ku ajarkan ya. Coba tengok di situ ada muka orang. Kau pencet itu, kau sudah. hilang. Aduh, mak, parah kali filtermu, Dek. Ah. Parah nih, kau tengok. Gimana lagi aku mau? Kau Ya udah, gitu. Bagus gitu aja. Oke, Gitu aja, udah. oke. Nah, Feeling silakan. dia nih. Kau yang Oke, beleng-beleng. Yuni. Apa Yuni, lagi? pertanyaanku Mabuk sebagai kau kan? orang Mabuk kau kan? yang kampungan ini,
Kampungan. Kenapa kau kampungan? Kampungan. Kepada siapakah Allah mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Allah mengasihi segala sesuatu kepada siapa Allah mengasihi sebelum segala sesuatu diciptakan. Iya. Allah Iya. tanpa menunjukkan kasihnya tetap ada. Dengarkan baik-baik, sama kayak gini. Batu itu sifatnya keras. Batu tetap keras walaupun tidak terbukti dia keras karena sifat itu melekat pada dirinya, ya. Seperti itu. Kalau segala sesuatu belum diciptakan ya nggak ada lah. Kepada siapa ya nggak ada lah siapa-siapa. Aneh kau. Pertanyaan aneh. Batu aja kasuan itu sama seperti Allah lah kalau begitu. Kau memang kurang ajar. kayak Tuhan kau yang kayak batu. Bahkan batu lebih mulia daripada Tuhan kau. Tuhan kau dikejar batu aja kabur. Menghujat kau kan, kurang ajar. Ku izinkan kau bertanya untuk belajar malah menghujat kau. Makanya pantas kau diludahi. Buka mulut kau. Geserkan Tuhan kau. Kurang ajar kau bilang Tuhan ku batu. Awak. Disuruh tanya baik-baik malah menghujat kau. Ku bilang dengar baik-baik. Walaupun tidak terbukti, tidak ada yang pukul batu itu keras, batu itu tetap keras. Kurang ngajar menghujat. Ripa. Kalau belajar baik. Apa kau? Ripa. Apa kau? Dari tadi ludahmu nggak habis-habis ya, Ripa? Ya iyalah, aku kan muda gembala. Aku boleh nanya nggak nih, Ripa? Nanyalah, memang tugas kalian tuh hanya bertanya kalau ada aku. Ajari aku biar pintar ya, Ripa. Kau pun gak mau pintar. Ku ajari pun percuma, kau gak mau. Mau aja, tapi jangan gitu caramu. Jadi kita Gak mungkin aku jadi lebih kali kurang dengan konsentrasi. Gak mungkin aku sosok baik. Aku ini kayak gini, gaya aku memang kayak gini. Aku Bukan kayak gini aja sok-sok udah banyak yang bilang. baik. Ini loh, kamu kan kalau kelihatan dari tadi kan gitu kan anggun gitu loh, enak dilihat. Ini kok Ngapain menunda-luda, C Sasmi? menunda-luda. Ngapain anggun C Jadi Sasmi? putus kayak- Pakai sampo pentin. Ngapain? Pakai sampo natur. Jangan kayak lampir lah. Maksudnya gini loh, Repa. Dia aja lah. Aku kan pernah Tadi dengar. kayak lampir. Ngapain kayak? Aku pernah dengar loh, Repa. Katanya Allah itu kan jahat. Tapi aku pernah dengar di live-live-mu sebelumnya, bagaimana itu tentang yang ada betisnya itu? Aku itu penjelasannya dong. Oke, diam kau ya. Di dalam Islam ada istilah bahasa yang bahasa itu adalah bahasa yang bisa ditakwil, anak ngerti kok nanti ya, bisa ditafwid atau tidak diganti maknanya. Betis itu bukan berarti Tuhan kami itu punya bulu, punya urat, punya kaki yang kakinya kayak punya kau. Tapi istilah betis itu adalah sama seperti tangan dalam KBBI, bukan hanya bagian dari tubuh tapi juga kekuasaan. Maka istilah itu diberikan kepada Allah supaya kami yang manusia ini mengerti apa yang dimaksud dengan betis, bahwa itu adalah bukan berarti Tuhan itu punya betis kayak punya kau, bukan, tapi itu adalah kekuasaan Allah. Ya nggak mungkin lah Allah menginjak neraka dengan kepala, kan nggak mungkin tertulisnya pakai kepala, karena dalam otak kita kepala itu ada sesuatu yang dimuliakan di atas. Makanya ketika Allah menginjak neraka ya pakai kaki lah, kalau diinjak kan kita manusia. Nah jadi tidak pernah namanya orang Islam itu mengatakan Allah punya betisnya kayak punya kau. Ada ulama yang mengatakan maknanya adalah kekuasaan Allah. Ada maknanya ulama yang mengatakan kami tidak mentakwilnya, tapi kami membiarkan makna itu begitu saja. Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Takwilnya hanya Allah yang tahu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada yang tahu seperti apa wujud Allah, ya. Jadi kalau ada perkataan wajah Allah, betis Allah, tangan Allah, ada ulama yang mentakwilnya, menggantinya menjadi bahasa yang lebih masuk akal, yang sepadan, atau tidak mengganti bahasanya tapi membiarkan bahasa itu begitu saja, tetapi tidak menyamakan manusia dengan Tuhan atau Tuhan dengan manusia. Gitu. Paham kau nggak bahasa aku? Percuma kau nggak ngerti. Bahasa akademisku bawa nggak ngerti kau. Satu lagi Ripa. Ngerti nggak kau apa yang kujelaskan? Jangan satu lagi. Ngerti nggak yang tadi? Ngerti, kalau ngomong kayak gini aku ngerti, tapi kalau ngomong tadi kayak semberat apa ngerti. Ya bagus lah kalau ngerti. Jarang-jarang Kristen ngerti percakapanku, soalnya IQ-nya kalian di bawah. Satu lagi ya, boleh ya? Tunggu sebentar, aku kasih contoh ya. Dalam kitabnya orang Yahudi ada dalil yang berbunyi Tuhan pinjam pisau cukur. Nah, itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Kalau dimaknai secara harfiah, itu menistakan Tuhan. Tuhan mengerang seperti wanita hamil.
Tuhan memegang tokai dan melemparkannya. Itu bahasa-bahasa kiasan. Ya, sama seperti itu betis Allah, bukan berarti Allah punya betis seperti manusia. Kalau seperti itu nanti Tuhan kalian naik di atas kerubim. Tuhan kalian megang tokai, Tuhan mengerang seperti melahirkan, Tuhan mendesah, Tuhan mengaum. Kalau dimaknai secara harfiah, rendah kali, nista kali Tuhan kalian. Nah, jadi kaidah bahasanya sama. Dalam bahasa Torah juga ada bahasa kiasan, begitu juga di Quran. Kenapa? Karena Allah bicara kepada manusia. Dalam pandangan manusia, yang namanya menciptakan ya dibuat dengan tangan. Makanya Allah bilang, Allah punya tangan kanan. Bukan berarti Allah itu tangan kanannya seperti tangan manusia. Tapi kita memahami yang namanya mencipta itu menggunakan tangan. Allah bicara kepada kita supaya kita mengerti. Bukan berarti Allah itu tangannya seperti manusia, punya 5 jari, ada bulu, ada kulit. Nggak gitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Mega. Apalagi Udah. kan bagus kayak gitu. Oke, satu lagi Rifa. Seandainya aku bersahadat, boleh nggak aku merindukan Yesus? Loh, kalau kau bersahadat malah kau mengikuti dia. Sejak kapan pula umat Islam ini membenci Yesus? Justru di dalam agama Islam, kalau kami bersahadat, kami percaya nabi-nabi terdahulu itu mulia. Yesus itu kan bukan nama aslinya. Nama aslinya itu kan kalau dalam bahasa Aramai kan Isoa. Karena bahasa Arab nggak ada huruf O, makanya namanya Isa. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Kami kan mengatakan dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau kau betul-betul mencintai Yesus, harusnya kau jadi Muslim. Karena Yesus sendiri adalah agamanya Islam. Sejak kapan Yesus Kristen? Yesus bukan Kristen. Yesus itu bersujud kepada Tuhan yang benar, disebut dengan Muslim. Dia orang baik, orang benar. Kalau kalian kan menghina dia. Saya mencintai Yesus. Tapi saya percaya dia mati terkutuk. Kalian ikuti kata Paulus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengutuk Yesus. Nggak pernah kami menghina Tuhan kalian. Jangankan Yesus, Tuhan yang kalian sembah aja kami nggak boleh menghina. Gitu. Jadi nanti bagaimana misalnya gini, sementara kan saya sudah dibaptis, apakah masih ada pembaptisan nanti kalau kita bersahadat? Di dalam Islam itu istilahnya bukan baptis, tapi sibghatullah. Apa maksud sibghatullah? Sibghatullah menurut para ulama adalah pensucian diri yang disucikan oleh Allah. Caranya seperti apa? Bersahadat kau. Kalau kau bersahadat, kemudian kau laksanakan perintah dari Allah, apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kau disucikan oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 138, ya, sibghatullah, hanya celupan iman dari Allah yang benar. Karena celupan-celupan dari pendeta itu tidak benar. Itu. Jadi Coba nanti sekarang gini. Nah gini, bentar dulu. Kita serius nih ngomong ya. Kita serius nih ngomong. Ini kita serius ya. Coba lah kau pikir ya. Ini aneh memang ya. Coba, ini agak aneh. Kenapa rata-rata ketika orang Kristen mengaku-ngaku mencintai Yesus, tapi kalau ditanya apa satu ajaran Yesus yang kalian ikuti, kenapa kalian sulit menjawab? Coba. Kenapa coba? Karena memang kalian sebenarnya bukan ngikutin Yesus. Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang antikristus. Karena dalam kitab Yohanes dikatakan, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, itulah antikristus. Kami percaya bahwa dia manusia seutuhnya. Dan kalian tahu nggak? Pernyataan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran di abad kedua. Sorry, bukan abad kedua. Abad kedua itu bukan Yesus setara dengan Bapa, tapi Tritunggal. Dan di abad ketiga 25 itu baru Athanasius, penyembah pagan, yang disupport oleh Raja Konstantin, yang ada kaitannya dengan Yesus. Dia yang membuat formula konsep tentang Yesus homoousios itu setara dengan Bapa gitu loh. Tuh. Makanya kalian itu pengikut pagan Romawi. Ya, Yesus nggak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia. Dia mengajarkan Tuhan itu satu-satunya. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tuh. Dan lagi pula coba kau tengok. Kalau kita melihat mana agama benar,
agama yang benar dari Tuhan itu adalah apabila diikuti semua syariatnya, maka kalau dijalani setulus-tulus perintah itu hanya akan menguntungkan kita dan menguntungkan orang lain. Contoh, apa keuntungan dari sholat? Kata Allah, sholat itu mencegah manusia dari berbuat mungkar. Faktanya adalah kalau ada manusia yang secara terang-terangan dia sholat, maka setiap hari dia mengingat Allah 5 kali. Gimana dia mau bermaksiat? Dia percaya bahwa Tuhan mengawasi dia. Secara sengaja dia sholat. Kedua, berzakat. Kau hanya berbagi hartamu. Kau bagi hartamu kepada orang yang lagi susah. Apakah itu tidak menguntungkan bagi orang lain? Maka ajaran benar itu pasti menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau jadi Kristen, dilarang, disuruh membenci keluarga. Kalau istrimu diperkodok nggak boleh lawan, rugi kita. Maka itu bukan dari Tuhan yang benar, tapi pasti dari cuplis, celupan iblis. Ikutilah Yesus, bro. Yesus bersujud, sujudlah. Yesus bersunat, sunatlah. Yesus nggak makan bebong, nggak usah makan bebong. Ikutilah Yesus. Ikutilah seperti yang Yesus ajarkan. Kurang apa Yesus ajarkan? Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Ini Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Mana ada? Coba. Ikutilah Yesus. Yesus bersujud. Kalian anggu-anggu, giling-giling di gereja. Yesus meminta. Dan anehnya lagi, cobalah kau baca. Dalam kitab Filipi pasal 2 ke ayat ke-6. Paulus mengatakan Yesus itu menghinakan diri. Anehnya dalam kitab Yohanes, Yesus malah minta kemuliaan kepada Tuhan. Paulus sibuk menghinakan Tuhan kalian, Yesus sibuk memuliakan dirinya, kami yang memuliakan, kalian yang menghinakan. Paulus mengutuk Yesus, kalian percaya. Gitu. Tapi kan gini loh Ripa, Itu paling tidak kan dalam kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau melalui Al-Quran itu yang kamu pelajari itu ya kan. Kalau seperti ini kan dia adem kelihatannya gitu loh. Jadi ya usah kok jadi aku tergantung siapa yang naik ke atas. Tadi kau bukan sendiri di atas. Kau tengok kawan-kawanmu tadi. Kau ngomong, dia ngomong. 3 orang tadi yang ngomong. Nggak mungkin aku kayak gini. Kalau kau cuma 1 orang ngomong ini pas. Kau nggak nengok debat-debat aku yang lain. Aku tuh fleksibel orangnya. Tergantung situasi dan kondisi yang naik ke sini. Kalian berempat ngomong nyerocos. Yang satu ngomongin tentang apa, yang satu ngomongin tentang apa. Kalian suruh pula aku bersantai, kan nggak mungkin. Model tempur lah aku. Model. Aku. Ya makanya ini bekas ludahmu ini kayak mana ini Pak? Bekas ludahmu ini coba lah. Udah kau bawa tidur sudah. Termimpi kau. Gitu. Bau satu tank tahu. Hah? Aroma satu tank tadi ludahmu. Iya, pokoknya kalau kau betul-betul jujur terhadap keyakinanmu, kau pasti tahu mana benar mana salah karena kau punya kognitif. Cuman karena kau menolak, karena kau nggak mau ninggalin makan bebong, udah terenak kali makan bebong itu. Memang betul kata Allah ya, gini ya Mega ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi kalian. Mau aku kasih petunjuk atau tidak, karena kalian memang menolak, kalian gak akan beriman. Jadi yang membuat kau menerima iman itu kau sendiri. Kalau kau telah menutup diri, mau mati jungkir balik pun, pantatku ke atas, palaku ke bawah ngajarin kau, gak akan kau terima. Bahkan turun ke Yesus ya. Seandainya naik Yesus ke komal ini, ngomong dia di sini, "Hei Mega, aku bukan Tuhan," kau ludahi dia mungkin. Karena kalian sudah menolak. Coba berpikir. Saya itu selalu mengajak kalian berpikir, merenung, dan juga jujur. Saya biasanya diskusi itu mengajak kalian non-muslim itu untuk berpikir, merenung, dan jujur terhadap keyakinan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu mana benar, mana salah. Masa kita udah dewasa, punya otak, nggak tahu benar, mana salah? Coba aku tanya dulu sama dulu. Jujur nih, ini pertanyaan simpel nih. Menurutmu benar nggak kalau Tuhan menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah? Benar nggak menurutmu itu? Adil nggak itu? Kalau untuk menghukum orang benar,
kayak kurang terima sih. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang yang salah atau apa menghakimi lah, menghakimi ya kan, ya mungkin dia memberikan istilahnya jalan supaya dia kembali bertobat, ya itu bisa saya terima. Coba, itu beda. Itu konsepnya adalah Tuhan memberi penangguhan waktu. Itu terjadi di Islam. Dalam Islam, ketika manusia berdosa, Allah memberikan jalan pertaubatan. Dan bahkan manusia diberikan hukuman supaya bisa rehabilitasi diri, bisa memperbaiki diri. Tapi di agama kalian, coba kalian bayangkan, Yesus itu orang benar, dia tidak berdosa. Kalian yang ngintip janda mandi, dia yang ditombak. Itu bentuk ketidakkeadilan Tuhan. Makanya sampai detik ini semua Kristen masih berdebat penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis. Edis bilang karya iblis karena Edis tahu kalau Tuhan yang berkehendak itu Tuhan jahat. Masa Tuhan pengen anaknya mati ditombak? Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Tiba-tiba kalian bilang Yesus ditombak Ansip Romawi karena rencana Bapa. Itu kan penistaan, fitnah itu. Dalam kitab Kejadian dikatakan, jauhlah daripadamu membunbun orang yang benar bersama-sama orang fasik. Tiba-tiba di agama kalian Yesus yang orang benar dibunbun bersama orang fasik. Ini fitnah ini. Makanya Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu. Dia tidak disalibkan. Kenapa? Dia dicintai Tuhan. Kan dia berdoa sebelum disalib. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jangan seperti yang kuinginkan, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tiba-tiba ditombak, berarti Tuhan menghendaki dia ditombak. Nauzubillahi min zalik. Padahal Tuhan Bapa berkata, inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan. Ada dia bilang, salibkan dia. Nggak ada. Menjadi karunia dia. Dengarkanlah dia, bukan malah disalibkan. Pikirkanlah itu. Kalau ada Tuhan yang mengajarkan untuk itu sama persis dengan ajaran pagan loh. Ajaran pagan suku Inka itu mencari perawan-perawan suci dijadikan tumbal penebus dosa. Itu suku Inka sama suku Aztek dulu. Dewa Molok itu mengambil anak-anak suci untuk dijadikan tumbal. Kristen lebih parah daripada Dewa Molok. Dewa Molok anak orang, kalian anak Tuhan, kalian tumbalkan. Lalu kalian bilang ini ajaran yang benar. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan penumbalan manusia. Berpikirlah kalian. Merenunglah kau. Malam ini coba kau renung perkataanku. Lantas begini Ripa. Lantas kalau misalkan ya, kan saya kan dari kecilnya kan seorang Kristen pengikut Yesus kan gitu. Ya kalaupun memang apa namanya pada dasarnya apa yang saya ikutin itu bertentangan dengan kelakuan saya misalnya gitu ya kan. Nah lantas kalau saya bersyahadat ya, bagaimana dengan ajaran-ajaran yang saya ikuti selama ini? Apakah itu sama sekali akan saya hilangkan, saya lupakan, apa seperti apa? Coba tolong Ripa. Coba, ajaran Yesus mana yang berbeda dengan Islam? Ajaran Yesus mengajarkan apa? Ya, pertama, Yesus mengajarkan untuk sujud kepada Tuhan. Di Islam diajarkan sujud. Yesus mengatakan Tuhan itu echad. Di Islam Tuhan itu echad. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan tidak terlihat. Tapi pertanyaanku, ada nggak kalian ikuti ajaran yang nggak masuk akal dalam Bible? Kalian aja ketika jadi Kristen aja nggak mengikuti? Karena itu nggak masuk akal. Contoh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Seandainya kau nikah sama aku, kau nikahi aku. Jalanlah kita berdua naik bonceng. Abang, ayo kita cari bakso. Ayolah dek naik motor. Tiba-tiba ada datang oten lainnya mau diperkodoknya aku. Kristen, bolehkah engkau melawan penjahat yang mau memperkodok istrimu, yang adalah aku yang cantik ini? Nggak boleh di Kristen. Nggak masuk akal. Apa yang mau kau tinggalkan ajaran ketika kau jadi Kristen aja kau nggak ngikutin? Dalam Lukas 14:26, barang siapa yang tidak membenci keluarganya nggak boleh jadi pengikutku. Ada kalian ikuti? Tidak, karena itu tidak masuk akal. Maka tidak semua isi kitab suci kalian itu adalah ajaran Yesus, karena kitab suci kalian dibuat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Coba kalian lihat, makanya Quran datang untuk menunjukkan mana ajaran Yesus yang sebetul-betulnya ajaran Yesus. Ajaran Yesus sejati itu mana? Menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan itu tunggal. Fik itu ajaran Yesus.
Nabi Muhammad ajarkan gitu. Yang kedua, tidak makan makanan yang tidak halal. Ya, yang selanjutnya, Yesus mengajarkan bersujud kepada Tuhan yang benar. Selanjutnya, bersunat, menyatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan mengikuti kehendaknya Tuhan tersebut. Kayak gitu. Bagaimana mungkin kau sebagai laki-laki, Tuhannya laki-laki? Hah? Perang kalian nanti, mana yang lebih gede? Ototku atau otot kau Tuhan? Jangan, enggak masuk akal. Astagfirullahaladzim. Cobalah berpikir. Yesus itu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus bilang begitu, dek pula. Bro, abang atau adik kau ini? Opung, berapa umurmu? Ito. Ito kau. Ito. Gitu. Jadi, dalam Al-Quran ataupun Bible, yang tokoh bernama Yesus atau Isa ini, kalau kita tengok yang anak Maria, itu selalu saja rendah hati loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba ada tokoh bangkit dari kematian. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Padahal Yesus pernah bilang loh, akan muncul Mesias palsu. Makanya curigaku, sembahan kalian ini bukan anak Maria. Cobalah masuk akal nggak menurutmu? Apa kata Yesus? Aku datang menyelamatkan domba tersesat dari Bani Israel. 33 tahun dia datang ke dunia. Berapa biji Bani Israel yang diselamatkan? Masa gagal dia menyelamatkan orang? Tuhan utus dia menyelamatkan gagal. Makanya di dalam Islam Nabi Isa itu tidak gagal menjadi nabi. Kenapa? Nabi Isa itu diutus ke tengah Bani Israel. Bukan berarti Allah memang betul-betul mau memberikan hidayah kepada Bani Israel. Tidak. Tapi kenapa? Allah sudah tahu nanti Bani Israel akan tegar tengkuk dan akan menolak Nabi Isa. Makanya Allah memang menyelamatkan Nabi Isa. Supaya apa? Supaya Bani Israel mendapatkan dosa yang besar di dalam neraka karena kejahatan mereka. Mereka sombong. Mereka sudah berkali-kali diutus Nabi. Mereka habisi nyawa Nabi. Kami menyaksikan kebiadaban Bani Israel sampai detik ini kita lihat. Inilah bukti bahwa memang sudah ditutup pintu pertobatan untuk Bani Israel. Dan itu sudah ada di kitab kalian. Apa kata Yesus? Benarlah nubuatan Yesaya kepadamu. Walaupun kau punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Sama dalilnya di Quran. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Coba baca kitabmu. Apa kata Yesus, kata murid Yesus? Kenapa engkau berkata menggunakan perumpamaan? Nih, aku tunjukkan kau ayatnya ya. Kalau aku tuh nggak suka bicara ngasal, harus pakai ayat aku. Nih. Ya. Mari kita lihat ayat dalam kitab sucimu. Yesus sendiri mengatakan, tidak semua orang itu akan bertobat, hanya orang pilihan saja. Karena memang Yesus datang hanya pilih-pilih murid. Buktinya dia cuma 12 orang yang dia pilih. Kan? Itu. Nih. Lihat kata Yesus. Nih. Murid berkata, mana dia? Bentar. Bentar nih ya, mana nih? Nah, nih Markus pasal 4 nomor 43. Coba baca. Ya. Baca mana ini pula? Nah, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ialah memberitakan firman, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Berarti memang kenyataannya di dalam kitab kalian, Yesus itu bicara pakai bahasa perumpamaan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Dia tidak menginginkan orang lain tahu ajarannya, hanya pilih-pilih dia. Mana dia bilang begini nih, penulah nubuatan Yesaya. Udahlah itu kafir, menutupi Tuhan. Buka mulut. Kafir, kafir. Ya, nih, bentar mana nih? Bentar. Ini dia. Ini dalam ku cari dulu ayatnya ya. Ini bukti kalau tidak semua orang Yahudi itu memang diselamatkan. Mana ayat ini? Ayat berapa itu ya? Kok lupa aku. Nih. Nih, dengar baik-baik nih.
Di dalam kitab Matius pasal 10 nomor 17. Kita baca. Matius pasal 10 nomor 17. Ya. Matius pasal 10 nomor 17. Ini baca baik-baik nih. Telaah ayat ini baik-baik. Nah. Bukan ini pula. Bukan ini. Mana ya? Ini. Perumpamaan sekaligus menyembunyikan kebenaran dari orang yang keras hati. Itu Yesus mengutip nubuat Yesaya. Tuh, di mana ini ya? Nih Matius 13 ayat 13. Sorry ya, lama aku lupa, udah nggak hafal lagi aku. Nih, aku bacakan samamu. Nih, dengarkan baik-baik nih. Ada orang bertanya, di ayat ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nih, kata Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya, betul, Yesus itu hanya pilih-pilih orang. Dia tidak bermaksud untuk menyadarkan semua orang, karena dia bilang nih, kepadamu diberikan tentang kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Nih, karena kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa? Karena telah dinubuatkan bahwa Yahudi itu semuanya tidak selamat. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Apa penggenapan nubuat Yesaya? Nih, kamu akan mendengar dan mendengar kamu tidak mengerti. Makanya orang Yahudi itu nggak ngerti-ngerti penjelasan Yesus. Sudah dinubuatkan. Allah memang sudah mengatakan dalam Quran bahwa orang Yahudi itu terlaknat karena lisannya. Karena mereka suka sekali menghina para nabi. Makanya kesempatan terakhir mereka itu adalah Nabi Isa. Tapi mereka tombak Nabi Isa. Ya sudah, mereka memang tidak diizinkan bertobat. Karena mereka berkali-kali diutus kepada mereka Musa, tegar tengku. Diutus lagi Nabi setelahnya, tegar tengku. Diutus Nabi setelahnya, tegar tengku. Ya sudah ada batasannya lah. Terakhir Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu hanya menyelamatkan domba-domba tersesat saja. Dipilih-pilih, tidak semuanya. Karena memang Yesus tidak menobatkan semua orang nih. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kupingnya ada, tapi mereka nggak paham. Kamu akan melihat, mereka lihat, tapi mereka nggak ngerti. Sama seperti dalam Quran. Dalam Quran bunyi ayatnya juga begitu, ya. Dalam Quran bunyinya adalah summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Itu bukti bahwa tidak semua Bani Israel itu memang diselamatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi khusus. Khusus dia untuk orang-orang terkhusus. Gitu. Jadi kalau bersahadat itu harus dengan siapa, Ripa? Ya, kalau bersahadat itu ya sama ulama lah, sama ustadz. Sahadat sama ustadz lah, jangan sama aku. Lagi pula kalau sama aku nggak tertarik orang-orang sahadat. Dan banyak kali orang sahadat ujung-ujungnya ada yang bohong-bohong, nggak suka aku. Aku lebih pengen kalian itu ya betul-betul beragama itu karena kalian memahami agama itu gitu loh. Jangan beragama itu karena gift di TikTok, karena pengen dipandang orang, karena pengen di follow akunnya. Aduh, agama jangan dimain-mainkan. Serius, aku lebih senang kalian jadi Kristen daripada kalian ngaku Islam tapi kalian habis itu Begini loh Ripa, aku ini adalah pendosa tapi takut apa namanya ya, aku pendosa jujur, aku pendosa tapi memiliki rasa takut gitu loh, bukan pendosa yang tidak memiliki rasa takut. Kau pikir aku nggak takut? Kau pikir aku nih, aku ngehadapin kalian aja aku nggak takut?
Kepada Allah aku takut, tapi takut itu Allah nggak pernah lo ngajarin kita itu kayak orang bodoh yang mati ketakutan gitu, nggak pernah. Tapi dalam Quran dikatakan la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Tidaklah Allah memberi ujian kepada manusia melainkan itu semampu. Dan Allah katakan nih, kau bilang tadi apa? Aku pendosa Rifa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab? Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Kurang apalah Tuhanku sama kau? Aku pendosa Rifa. Dijawab sama Allah ucapanmu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan, sebanyak apapun dosamu, kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah, mudah bagi Allah mengampuni tanpa perlu tumbal manusia. Gitu. Allah sudah jawab pertanyaanmu itu di dalam Quran. Jangan berputus asa. Tugas kita itu bukan menilai dosa kita banyak atau sedikit, enggak. Tugas kita itu gini ya. Jadi kenapa Islam ini bisa dikatakan agama yang relevan? Karena ketika kita jadi Islam, kita tuh hanya diperintahkan untuk memperbaiki hidup kita terus menerus. Contoh, ketika kamu jadi Islam, kamu laki-laki. Sebagai laki-laki, kamu diperintahkan menjadi laki-laki terbaik bagi suamimu, sampai bagi istrimu. Karena ada perintahnya. Mukmin terbaik adalah mukmin yang paling baik kepada istrinya. Ketika kamu jadi Islam, apa perintah Rasulullah kepadamu? Ibumu, siapa yang dihormati ya Rasul? Kata sahabat kepada Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Artinya ketika kamu jadi Islam, kamu wajib mencintai orang tuamu. Di Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, nggak bisa jadi pengikutku. Bahaya. Udah Rifa, mungkin saya sedikit sudah dapat memahami apa yang kamu sampaikan tadi. Jadi begini Rifa, kesimpulannya ya. Jadi tolong doakan saya supaya saya menemukan Tuhan saya yang benar. Jadi nanti gini. Gini Rifa, karena ini kan sudah larut malam, aku udah mau butuh istirahat. Tolonglah ya. Tolong kau doakan saya supaya aku mendapat hidayah ataupun Tuhan yang benar ya. Terima kasih. Di saranku nih ya, Mega ya, di saranku terakhir ya. Aku pernah kasih tahu ini juga sama Jericho Huang. Aku kasih tahu juga sama teman-teman yang sebelumnya mualaf. Aku bilang gini, kalian kan belum tahu Allah itu Tuhan atau tidak. Kalian kan belum percaya. Nggak usah kalian sebut namanya, nggak apa-apa. Tapi coba kalian sebut sifatnya aja. Wahai pencipta alam semesta, berikan aku petunjukmu. Jangan kalian panggil Yesus. Ya, panggil namanya. Wahai sang raja di atas segala raja, berikan aku petunjukmu, berikan tanda-tandamu. Aku ingin menyembah kepadamu, wahai pencipta alam semesta. Minta tulus sama dia. Pasti dia kasih, karena dia yang bilang, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Tapi betul-betul berdoa. Jangan kau berdoa tapi kau minta aku pula, nggak mungkin ya. Berikan Sripa jadi istriku. Jangan kau ngada-ngada. Ya. Mintalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau kan nggak tahu namanya. Kau kan nggak mau menyebut dia namanya Allah. Oke lah, nggak apa-apa. Panggil dia dengan sebutan, wahai yang maha pengasih. Wahai pencipta alam semesta. Wahai pemilik keselamatan. Aku sedang gundah gulana. Tunjukkan kepadaku jalan yang benar beserta tanda-tandamu. Begitu. Aman kau berdoa. Oke lah Rifa, selamat malam lah Rifa ya. Ya udahlah, nggak mau diludahi. Masih nempel lo di sini Rifa, lu udah banyak kali. Besok naik lagi, kita diskusi lagi bawa tema-tema baru. Ya aku minta maaf ya. Kalau aku keras sama kalian itu karena aku sayang sama kalian. Karena kalian bebal, bandal. Merapat kalian naik ke atas, kalian keroyok. Aku wajar lah aku kayak tadi. Tapi coba kalian tengok. Seandainya aku kalian itu juga bisa menghormati diri kalian dan menghormati aku lebih menghormati kalian. Karena dalam Islam laki-laki kayak kalian ini dihargai. Ya? Ada dalilnya loh. Dalam Islam, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. Kalian dihargai, mulia. Sebenarnya begini loh Rifa, sebenarnya begini ya. Sebenarnya aku sejak lama sudah sering mengikuti live-mu. Tapi gimana ya? Karena aku sering emosi jika melihat kamu kesurupan begitu sih seperti yang tadi gitu kan. Nah, aku malah
benci. Jadi apa namanya ya, ilmu yang kau miliki itu rasanya hampa gitu loh Rifa. Tapi kayak begini santun kan enak, masuk di dalam hati itu kena gitu loh Rifa. Makanya kita seperti ini ternyata Rifa kan gitu. Iya, gini loh bro ya. Lebih baik kau melihat aku dari sisi burukku, akhirnya kau tahu bahwa aku tidak seburuk itu, daripada kau lihat aku di awal, baik kali seripaya, pas tahu burukku langsung kau akan ilfil. Lebih baik kita tuh terlihat buruk aslinya baik daripada terlihat baik aslinya buruk. Aku terlihat buruk, tapi kau belum tahu siapa aku. Kalau kau jumpa sama aku, ku traktir kau makan ikan, tapi kau yang bayar. Pokoknya ludahmu nanti awas kau ya Rifa. Oke lah Rifa, selamat malam ya Rifa. Ya, ya. Ya makasih ya, sehat-sehat kau ya. Ya, Jangan lupa. sama-sama amin. Coba Mohon maaf berhenti lah. makan berdua. Ya, sama-sama minta maaf. Coba berhenti makan berdua ya. Gini. Masih banyak makanan yang lain. Ada daging sapi, daging ayam. Coba puasa dulu makan daging itu. Coba kau rasakan nanti. Ada rasa yang kenapa? Ini secara ilmu medis ya. Kalau kita terlalu banyak memakan sesuatu yang berminyak, berlemak, kita tuh darah tinggi, pembuluh kita tuh sempit, ngamuk-ngamuk aja. Coba makan makanan sayur-sayur. Kayak orang Jawa itu banyak tenang, orang Jawa Barat santuy, makanya sayur-sayur. Coba aja kalau nggak percaya. Orang Sumatera ini kan ngamuk-ngamuk ya kerjanya kan. Karena kita kebanyakan makan kolesterol. Kamu nggak tahu loh Rifa, aku itu Kristen ke Muslim-Musliman loh. Kamu nggak tahu itu. Mudah-mudahan nanti Muslim beneran ya. Ya aku doakan Ya, lah. oke lah ya Rifa ya, selamat malam ya. Selamat malam Mega Koh ya. Shalom. Nah, siapa lagi naik? Naik sini. Naik semua. Rungkat kita lagi Une. Mereka istirahat kita ya. Iya. Besok buka lagi, seru loh. Konten banyak gitu seru. Kadang aku udah bosan akademis gitu bosan. Kadang-kadang pengen lucu-lucuan, seru juga kadang. Capek kali kadang-kadang kita harus akademis terus. Menurut antropologi, Islamologi, capek kadang-kadang pengen juga apa pengen juga gitu, seru ya sekali. Inilah indah ya. Kita close besok insya Allah. Besok insya Allah tema kita adalah konten penyembah dubur. Ngeri kali bah. Salam siap. Udah ya. Oke, baca doa dulu ya. Kita penutup dulu. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya. Aneh di room indah ini ya. Kadang penontonnya naik, kadang penontonnya turun. Kalau tempat aku kalau nonton apanya tuh stagnan gitu. Kenapa di situ kalau naiknya drastis, tiba-tiba turunnya drastis? Aneh ya, tapi nggak apa-apa lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Dadah semuanya. Makasih Uni. Nanti live lagi besok seru indah bah. Takutnya banyak konten. Siap.